Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di antara 6 pancaran, 2 berwarna emas, 1 berwarna ungu, 1 berwarna putih susu dan 2 yang terakhir berwarna hijau dan merah. Cahaya mereka memantulkan satu sama lain di langit, dan meskipun jauh dari mencapai tingkat teror pilar Dewa Iblis Kaisar Dewa Iblis, dalam sekejap 6 pancaran ini membubung di langit, semua kekuatan mengerikan yang menutupi seluruh kota pengusir setan menghilang. Di sebelah tembok kota, semua orang membuka mulut dan terengah-engah. Di beberapa titik, di bawah gerbang utama Exorcist Mountain Pass, 6 orang muncul. Sekarang, ke-6 orang ini meluncur ke langit, dikelilingi oleh pancaran cahaya masing-masing dan menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Melihat mereka muncul, Kaisar Dewa Iblis berhenti dalam permainan berhitungnya, wajahnya tampak sangat menyeramkan. Sepertinya kamu, orang-orang tua, masih hidup. Apakah kamu benar-benar percaya Kaisar ini tidak akan berani membunuhmu? Demon God Emperor menyatakan dengan dingin. Di depannya, suara tua itu terus berbicara, menjadi pembangkit tenaga listrik pertama di bawah langit, yang mulia secara alami akan berani. Mengapa dia tidak? Hanya saja, dari segi usia, kami jauh lebih rendah dari yang mulia. Kata-kata, orang tua, tidak bisa diterima. Pada saat itu, 6 siluet sudah naik di atas tembok kota, dan kekuatan penindas yang menghancurkan bumi segera diblokir. Seorang ksatria yang mengenakan baju besi oranye yang mempesona ada di depan. Ksatria ini memiliki perawakan tinggi dan mengesankan, dan termasuk kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi. Di tangan kirinya, dia membawa perisai berwarna oranye, dan di tangan kanannya ada pedang besar yang memantulkan pancaran sinar matahari. 9 gumpalan cahaya menerangi tubuh pedang besar itu, membawa kecemerlangan 9 matahari kecil. Yang paling mencengangkan adalah gunung di bawahnya. Itu adalah naga merah asli, dengan ukuran lebih dari 50 meter, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah menyala. Dan yang lebih mencengangkan lagi, aura naga merah ini menyatu dengan rekan lapis baja oranyenya dengan sempurna. Di sisi ksatria ada seorang pejuang yang bahkan melebihi dia dalam keagungan. Mengenakan baju besi biru ungu yang juga menutupi seluruh tubuhnya, tingginya melebihi 2,2 meter, kedua bahunya sangat lebar. Bahkan jika dia sebagian disembunyikan oleh baju besinya, dia masih bisa membuat siapapun merasa bahwa kekuatannya cukup menakutkan untuk merobek langit dan bumi. Senjata di tangan kirinya adalah kapak merah berdarah yang tidak biasa sementara yang ada di tangan kanannya adalah kapak biru ungu yang sangat besar. Jika seseorang menggambarkan kesan yang diberikan penampilan ini kepadanya, kata pemberani akan menjadi yang paling cocok. Di sisi lain ksatria itu adalah siluet berwarna hitam yang tidak menentu, yang bentuknya tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Tapi itu memberi kesan yang sangat menyeramkan dan tajam. Udara di sekitar pancarannya terus-menerus dipenuhi dengan retakan hitam. Ke-6 ini disusun dalam formasi 2 baris yang terdiri dari 3 di depan dan 3 lainnya di belakang. Yang mengejutkan, 3 orang di belakang semuanya wanita, yang bisa dikenali dari pakaian yang mereka kenakan, meskipun mereka mengenakan jubah magis, membuat penampilan mereka tidak jelas. Wanita di tengah, mengenakan gaun putih bersih, mengenakan desain malaikat emas bersayap 2 di bagian belakang gaunnya. Jubah suci ini adalah simbol dari pendeta tertinggi. Paus tertinggi saat ini berpakaian dengan cara ini, dan dibandingkan dengan wanita ini, Paus tertinggi hanya bisa dikatakan memiliki mahkota kerajaan sebagai tambahan dan tidak lebih. Di tangannya, orang suci ini memegang tongkat kerajaan yang sangat besar dengan panjang lebih dari 3 meter. Itu tampak seperti cabang pohon, tapi itu benar-benar tongkat putih seperti batu giok. Di atasnya tumbuh 2 buah berwarna emas muda. Di sisi kiri orang suci ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun emas, memancarkan kemegahan emas di sekelilingnya. Esensi cahaya pamungkas yang kaya muncul dan pancaran dari tubuhnya menyinari seluruh Exorcist Mountain Pass. Tapi yang paling aneh adalah semua cahaya yang dilepaskan tubuhnya tidak menyilaukan sama sekali. Di Exorcist Mountain Pass yang dipenuhi dengan ketakutan, perasaan hangat musim semi dibawa ke atas semua orang. Tongkatnya terlihat sangat alami di tangannya, memiliki warna emas yang sama,
dengan 6 permata seukuran kepalan tangan yang terukir di puncaknya. Meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda lahiriah, semua orang bisa menebak bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 surgawi. Di sisi lain orang suci itu ada wanita lain, mengenakan jubah biru. Di punggungnya, kilau biru samar-samar terlihat. Dan di sekitar tubuhnya, gerbang seukuran pintu emas melepaskan kecemerlangan yang fantastis. Seorang guru spiritual, terhubung dengan pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mencapai langkah ke-9, ini adalah panggilan paling misterius di 6 kuil besar, dan jenis pembangkit tenaga listrik yang paling tidak terduga. Orang-orang yang naik ke langit, menghadapi Kaisar Dewa Iblis, secara tak terduga adalah 6 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Orang-orang di Exorcist Mountain Pass yang sebelumnya telah ditekan sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa bernapas segera memiliki momentum yang baik. Seng Yue melayang ke sisi mereka, matanya membawa ekspresi bingung, Kamu adalah pembunuh Dewa Iblis. Jadi rumor itu benar, kamu sebenarnya masih hidup. Guru spiritual yang mengenakan jubah biru yang mempesona menoleh untuk menatap Seng Yue, bertanya sambil tersenyum, anak muda, jika kita benar-benar mati, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Iblis bisa diam begitu saja? Kaisar Dewa Iblis mendengus dingin, apakah kamu memiliki tekad untuk menghadapi Kaisar ini hari ini? Suara tua ksatria itu terdengar sekali lagi, saat dia menjawab dengan tidak antusias, kami tentu saja tidak menginginkannya. Lagi pula, kami tidak memiliki kepastian bahwa kami akan dapat membunuh Yang Mulia, tetapi Yang Mulia juga harus jelas tentang fakta bahwa kami memiliki setidaknya 20% peluang untuk membawa Yang Mulia keluar bersama kami, dan 30% kesempatan untuk menimbulkan kerusakan serius. Jika Yang Mulia memiliki tekad untuk memusnahkan gunung eksorsis kita manusia tidak akan ragu untuk melepaskan 1000 tahun kekuatan yang kita selamatkan, membiarkan perang suci melawan iblis terjadi. Dan kamu, para iblis, belum tentu menjadi pemenang terakhirnya. 20% kepastian untuk menjatuhkan Kaisar Dewa Iblis sendiri. Jumlah ini terdengar sangat lemah. Tapi mendengarnya, para perwira dan prajurit dari Exorcist Mountain Pass sangat terguncang. Eksistensi macam apa Kaisar Dewa Iblis itu? Itu adalah musuh mereka yang tak terkalahkan, tetapi 6 pembangkit tenaga manusia di depan mata mereka sebenarnya memiliki peluang untuk menjatuhkannya sendiri. Mereka hanya bisa menjadi sangat kuat. Yang mengejutkan semua orang, Kaisar Dewa Iblis berdiri diam, menunjukkan pikiran yang berpikir. Dari detail kecil ini, dapat dilihat bahwa Kaisar Dewa Iblis memiliki rasa takut untuk melawan 6 orang ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kepastian 20% tidak terlalu tinggi, jika dia mati tiba-tiba, pukulan yang diberikan ke sisi iblis tidak akan ada bandingannya. Selama 1000 tahun terakhir, perkembangan 6 kuil besar manusia berlangsung cepat, dan iblis sudah mengalami beberapa kesulitan untuk melawan manusia selama perang besar. Yang terpenting, manusia memiliki sejumlah besar senjata sihir yang memiliki kekuatan membunuh yang besar untuk melawan iblis. Meskipun manusia masih tidak dapat melawan iblis dengan pijakan yang sama, jika manusia memutuskan untuk pergi keluar, mengabaikan yang lainnya, sisi iblis tidak akan selalu memiliki keuntungan sebesar itu. Lebih jauh lagi, iblis sangat bergantung pada satu kekuatan, dan jika Kaisar Dewa Iblis, yang memegangnya, meninggal, sampai kedatangan Kaisar Dewa Iblis generasi berikutnya, pihak iblis tidak akan dapat berkoordinasi sama sekali. Keadaan ini membuat Kaisar Dewa Iblis tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah ini. Bahkan jika lawannya hanya memiliki peluang 10%, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu dengan gegabah. Yah, kita akhirnya bisa dianggap sebagai kenalan lama. Kaisar ini bersedia memberimu wajah, dan akan menggunakan kekuatan suci untuk menjelajahi celah gunung eksorsis. Anda tidak harus menghentikan saya dalam melakukan ini. Jika saya tidak dapat menemukan hal yang saya cari, saya akan berbalik dan pergi. Tetapi jika saya menemukannya, Anda harus menyerahkannya, dan saya tidak akan menyerang Anda. Kalau tidak, bahkan jika Kaisar ini memiliki harga yang harus dibayar untuk itu, dia pasti akan meruntuhkan semuanya. Suara Kaisar Dewa Iblis tenang, dan jelas dingin, tetapi mendengarkannya,
6 pembangkit tenaga manusia merasa sangat terguncang. Dibandingkan dengan Kaisar Dewa Iblis yang merasakan ketakutan yang menahan terhadap mereka, mereka merasa setidaknya 10 kali lebih takut padanya. Di antara manusia, mereka adalah satu-satunya yang mungkin bisa melawan Kaisar Dewa Iblis saat ini. Jika mereka mati di jalur Gunung Eksorsis tanpa menimbulkan kerusakan serius pada Kaisar Dewa Iblis, tidak ada manusia di celah gunung yang mungkin bisa memblokir serangan kepala iblis. Benar-benar akhir yang tidak menguntungkan kedua belah pihak, manusia dan iblis sama-sama tidak mau melihatnya sampai seperti ini. Itu hanya akan berakhir sebagai perang sampai pemusnahan total salah satu dari kedua belah pihak. 6 pembangkit tenaga manusia menjadi sunyi. Cahaya keemasan samar menyebar ke seluruh tubuh ksatria, menyelimuti mereka berenam di dalamnya seolah-olah mereka berencana mendiskusikan situasi di antara mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, ksatria yang bertindak sebagai kepala mereka menjawab, "Oke, tolong cari, Yang Mulia. Kami tidak akan memblokir Anda apapun yang terjadi." Mereka tidak tahu apa yang sedang dicari oleh Demon God Emperor, tetapi jika Exorcist Mountain Pass benar-benar memiliki benda yang dia cari, tidak akan terlambat untuk memutuskan apakah akan menyerahkannya kepadanya atau tidak. Sebaliknya, jika Kaisar Dewa Iblis tidak menemukan apapun, bahaya yang menghadang mereka secara alami akan diselesaikan tanpa perlawanan. Tidak ada manusia lain yang memahami Kaisar Dewa Iblis lebih baik dari mereka. Kaisar Iblis ini setidaknya mementingkan reputasinya. Dia tidak akan pernah tega membiarkan martabatnya dihina. Kaisar Dewa Iblis mendengus dingin, dan sesaat kemudian, hitam di langit menyebar lagi. Seluruh langit di atas Gunung Eksorsis menjadi hitam, dan fluktuasi tak berbentuk dari kekuatan mental muncul tiba-tiba, menutupi setiap sudut Exorcist Mountain Pass seperti embusan hujan. Long Hao Shen segera merasa seolah-olah dia telah diselimuti lautan tak terbatas, seolah-olah kekuatan mental besar itu menghancurkannya. Di tengah energi yang besar dan tak terbatas ini, dia merasa seolah-olah menghilang. Dan semua orang merasa sama seperti Long Hao Shen, wajah mereka menjadi pucat. Ini adalah tingkat menakutkan yang dicapai oleh kekuatan energi mentalnya. Tiba-tiba, Long Hao Shen merasa seluruh tubuhnya menyala, dan segera, 3.000 unit energi internalnya mengalir keluar dengan liar, mengikuti orbit yang aneh. Di dahinya, jejak cahaya muncul samar-samar. Itu bukan yang ungu, melainkan yang emas. Perhatian orang-orang di sekitar terfokus pada Kaisar Dewa Iblis dan 6 manusia, jadi tentu saja, tidak ada yang memperhatikan perubahan pada tubuh Long Hao Shen ini. Tapi wajah Long Hao Shen sangat berubah. Dia bisa merasakan bahwa justru Hao Yue yang meminjam kekuatannya. Memikirkan fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis sedang mencari binatang ajaib berkepala 3, Long Hao Shen diam-diam merasa diliputi kengerian. Mungkinkah penguasa iblis ini benar-benar mencari Hao Yue? Ruang tempat tinggal. Pada titik tertentu, Hao Yue telah membuka 6 matanya, auranya tertahan hingga batasnya. Kedua kepala Little Flame dan Little Green masih berbaring, sementara Little Light telah mengangkat kepalanya. Matanya berkilauan dengan warna emas. Jika seseorang melihat dengan hati-hati pada adegan ini, dia akan melihat bahwa aura suci di sekelilingnya persis sama dengan Long Hao Shen. Tidak hanya itu, sisik pada tubuh Hao Yue ditutupi dengan cahaya keemasan, seolah-olah seluruh tubuhnya berubah warna. Jika Long Hao Shen ada di sana, dia pasti akan menebak bahwa Hao Yue saat ini meminjam energi cahaya yang berasal dari dalam tubuh Long Hao Shen untuk menutupi auranya sendiri. Dia sebenarnya adalah eksistensi yang datang dari dunia lain, dan pada saat dia menyeberang, dia melewati baptisan dengan aura suci yang terkandung dalam darah Long Hao Shen. Oleh karena itu, darah Sion of Light sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan barusan, dia dengan cerdik menggunakan bagian pembuluh darahnya untuk membangkitkan kekuatan ini, untuk sementara menjadikannya miliknya untuk menutupi auranya sendiri sepenuhnya. Kaisar Dewa Iblis masih diam-diam terbang di udara, dan secara bertahap, matanya bersinar dalam warna yang berbeda, menyapu ke arah kota pengusir setan. Setengah jam sudah berlalu, dan untuk sisi manusia dan iblis, setengah jam ini jauh dari waktu yang menyenangkan. Satu sisi siap untuk menyerang kapan saja, sementara yang lain siap untuk memulai pertempuran berdarah.
Mereka hanya menunggu dengan tenang sampai hasilnya muncul. Pada akhirnya, warna hitam yang menutupi langit menghilang secara bertahap, dan Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, sepertinya informasi saya salah. Keenam manusia yang berdiri di seberangnya menemukan dengan heran bahwa mata Dewa Iblis itu menunjukkan jejak kelegaan. Keenam orang ini tidak bisa menahan perasaan diam-diam tercengang, hal penting apa yang dicari oleh Kaisar Dewa Iblis ini. Untuk keberadaan seperti dia menjadi gugup tentang hal itu, tidak hanya datang secara pribadi, tetapi lebih jauh lagi tidak menghemat biaya untuk merebutnya. Ksatria yang mengenakan setelan baju besi oranye menyatakan dengan acuh tak acuh, karena seperti ini, tolong hormati janji Anda sebelumnya, Yang Mulia. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu mengangguk sedikit, dan tiba-tiba tersenyum, senyum tipis muncul di wajahnya yang sangat pucat, saat dia menunjukkan ekspresi iblis. Pada kenyataannya, aku benar-benar ingin tahu berapa lama kalian berenam akan tetap hidup, berapa lama kalian akan terus menghalangiku. Apakah dunia Anda cepat atau lambat akan berakhir tergantung pada kami. Namun sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir, sehubungan dengan manusia, kami tidak merasa begitu ingin melakukan pembantaian total. Lagi pula, ada banyak hal yang dimiliki manusia yang kita, iblis, butuhkan. Misalnya, pengetahuan. Karena wajah ksatria itu tersembunyi di balik helmnya, ekspresinya tidak bisa terlihat dengan jelas, kami akan mengingat kata-kata Yang Mulia. Hanya, Yang Mulia harus berhati-hati untuk tidak pernah memberi kita kesempatan untuk membalas. Kami, pembunuh Dewa Iblis, telah mengambil nyawa 39 Dewa Iblis dalam 300 tahun keberadaan kami. Mampu mengambil 1/40 tidak diragukan lagi akan menjadikannya akhir yang sempurna, bukan? Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba mengungkapkan senyum kurang ajar, sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin kamu mati. Di dunia ini, jika kita tidak memiliki musuh yang layak, bukankah hidup akan membosankan? Kaisar ini mungkin memberitahumu itu juga, tetapi kenyataannya, kamu hanya memiliki 5% peluang untuk menjatuhkanku sendiri. Ini karena, di antara Kaisar Dewa Setan, Kaisar ini adalah yang ketiga yang telah menembus tingkat energi spiritual ke 1 juta, dan yang termuda yang mencapai tingkat ini. Apakah ranah level 1 juta adalah sesuatu yang mungkin bisa Anda lawan? Lalu, selamat tinggal. Kaisar Dewa Iblis mengungkapkan senyum tenang, senyum iblisnya tetap ada di benak semua orang. Selanjutnya, Kaisar berpakaian hitam tiba-tiba berbalik dan pergi, menghilang dalam kecemerlangan emas gelap ini. Kegelapan di langit memudar seperti es dan salju, dan pasukan iblis yang tersembunyi muncul sekali lagi, berturut-turut mundur. Mereka tetap diatur dengan cermat, benar-benar tenang. Bahkan pada saat ini, 6 manusia yang maha kuasa tetap di udara, tidak bergerak 1 inci pun dan menatap warna gelap yang menghilang secara bertahap. Kali ini, iblis-iblis itu benar-benar menghilang. Mengikuti Kaisar Dewa Iblis, kekuatan iblis utama pergi seperti gelombang besar. Jelas, mereka berencana untuk melakukan serangan habis-habisan, atau mundur seperti itu. Mengikuti kekuatan iblis yang mundur dengan mata mereka, banyak orang di kota merasa ingin pingsan. Bahkan jika mereka menghadapi pertempuran berdarah, mereka belum tentu dalam keadaan seperti itu. Tetapi seiring berlalunya waktu tanpa henti, tekanan yang diberikan Kaisar Dewa Iblis ini kepada mereka terlalu kuat. 6 tetua, iblis akhirnya mundur. Silakan beristirahat di kota eksorsis kami. Seng Yue dengan hormat memberi salam kepada 6 tetua yang maha kuasa, yang berbalik tetapi tidak berencana menuju ke kota. Keenam ini jelas dipimpin oleh ksatria, yang memberinya jawaban acuh tak acuh, tidak perlu. Kita masih harus mengikuti gerakan Kaisar Dewa Iblis, untuk memastikan dia tidak menggunakan beberapa trik. Saya mendengar bahwa pasukan perburuan setan yang baru terbentuk berlatih di kota pengusir setan sekarang. Ya, Seng Yue buru-buru menjawab. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 juga, tetapi dia masih bertindak sangat hormat terhadap orang-orang yang maha kuasa itu, mengikuti etiket seorang murid yang setia. Seng Yue, jadi kamu, suara ksatria tua itu tiba-tiba tidak terdengar lagi, saat Seng Yue mengangguk, menghadapkannya secara langsung. Sesaat kemudian,
6 siluet berubah menjadi 6 sinar cahaya, membubung ke langit dan segera menghilang dari pandangannya. Masih di depan menara gerbang kota, Seng Yue tiba-tiba berlutut, menyatakan dengan keras, "Hormat padamu, pembunuh Dewa Iblis." Tanpa perlu menginstruksikan mereka untuk melakukannya, semua perwira dan tentara di kota itu juga berlutut, menyatakan dengan suara keras, "Hormat padamu, pembunuh Dewa Iblis." Mereka jelas tentang fakta bahwa jika bukan karena kemunculan 6 manusia yang maha kuasa ini, mereka mungkin tidak akan berhasil kembali dengan selamat. Sisi setan. Feng Xiu melayang dengan tenang di udara. Pada saat itu, pilar Dewa Iblis besar tidak berada di belakangnya, dan penampilannya sangat mirip dengan manusia. Alocer, Zagan, dan Sir membungkuk di depannya. Tubuh ketiga Dewa Iblis besar ini agak menggigil, dan jelas bahwa mereka cukup gugup, bahkan takut. Yang mulia, kami benar-benar merasakan auranya. Dan karena itulah, tolong beri saya hukuman Anda, Yang mulia. Bagaimanapun, Alocer adalah Dewa Iblis peringkat tertinggi dari ketiganya, jadi dia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyatakan ini. Xiu Feng bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana Anda memiliki jaminan mutlak seperti itu? Aku, Alocer tidak berani menjawab. Bahkan jika dia benar-benar memiliki jaminan ini, bagaimana dia bisa menyatakannya dengan begitu berani sekarang? Lebih penting lagi, dia hanya memiliki sedikit sensasi pada saat itu, dan tidak lebih. 6 orang menyebalkan ini tidak menghalangi pengintaianku, dan aku sudah melewati setiap inci dari Exorcist Mountain Pass. Tetap saja, aku tidak menemukan jejak aura Austin Griffin. Dipelototi oleh pandangan acuh tak acuh Feng Xiu, ketiga Dewa Iblis itu segera berlutut, sama sekali tidak berdaya. Berjongkok, mereka tidak berani mencoba membela diri. Biarlah Anda melakukannya dengan baik. Jika itu benar-benar auranya, bahkan jika hanya ada 1% kemungkinan itu benar, Anda seharusnya tetap memberitahu saya segera. Meskipun perjalanan ini tidak membuahkan hasil, setidaknya kita bisa merasa tenang. Dengan lambaian tangan Feng Xiu, gelombang energi tak berwujud mengangkat kelompok Alocer. Dengan senyum kusam muncul di wajah Feng Xiu dan rambut hitamnya berkibar, dia memberikan semacam perasaan mempesona, membuatnya sulit untuk membedakan jenis kelaminnya. Benar-benar menarik. Meskipun kali ini, saya tidak menemukannya, saya menemukan pria kecil lain yang menarik. Sepertinya mungkin ada kandidat untuk menjadi penerusku yang kedua. Mendengar kata-katanya, ketiga Dewa Iblis merasa bingung, dan tidak berani berdebat. Di antara iblis, perbedaan peringkat sangat berbeda. Bahkan di antara para Dewa Iblis, perbedaan peringkat juga akan menyiratkan perbedaan ekstrim dalam hal kekuatan. Jika Feng Xiu ingin membunuh ketiganya, itu tidak akan lebih sulit daripada menginjak-injak beberapa semut. Lebih penting lagi, Kaisar Dewa Iblis adalah simbol iblis yang dapat dianggap mewakili seluruh ras mereka. Kata-katanya adalah untuk aturan mutlak iblis. Kami akan pergi. Beberapa tahun kemudian, mari kita cari pria yang menarik ini. Kali ini, keenam pria menyebalkan itu menjadi penghalang sekali lagi, tapi kekuatan vital mereka ternyata semakin lama semakin lemah. Sampai kapan mereka bisa bertahan? 5 tahun? Atau 10? Kemudian, manusia akhirnya akan menjadi debu di bawah kakiku. Menginjak kehampaan, langit tiba-tiba menjadi redup, dan di udara, seekor naga raksasa yang menghancurkan bumi berkelap-kelip. Detik berikutnya, Kaisar Dewa Iblis telah pergi. Prajurit pertama dengan peringkat Demon Hun Squad dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal masing-masing. Saat dia berjalan, Lin Xin menepuk dadanya sendiri. Aku benar-benar ketakutan setengah mati, barusan. Itu adalah Kaisar Dewa Iblis. Sangat menakutkan. Apakah itu benar-benar level yang bisa dicapai manusia? Pernahkah Anda mendengar tentang 1 juta tingkat energi spiritual? Dia bilang dia sudah mencapai tingkat energi spiritual ke 1 juta. Konsep macam apa itu? Dari apa yang saya dengar, pada langkah ke-9, hal yang paling menakutkan bukan hanya jumlah total energi spiritual, tetapi fakta bahwa setiap serangan akan langsung mencapai kekuatan batas atas ini. Dan setelah 1 pukulan, energi spiritual pengguna akan segera kembali ke puncaknya,
sehingga serangan berikutnya juga akan memiliki kekuatan energi spiritual penuh mereka. Bukankah ini berarti bahwa setiap pukulan Kaisar Dewa Iblis, yang mencapai 1 juta energi spiritual, akan dalam hal kekuatan mencapai 1 juta ini? Oke, berhenti membicarakannya. Jika Anda terus melakukannya, Anda akan menghancurkan semua kepercayaan diri kami. Sima Xian dengan sedih memberitahunya. Dia awalnya sangat puas, baru saja menembus ke langkah kelima. Tapi barusan, dia mengalami apa itu kekuatan maha kuasa, langsung merasa seolah-olah tidak ada perbedaan antara semut dan dirinya sendiri. Wang Yuan bergumam, saya senang bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak mencari Hao Yue. Iblis berkepala 3, aku hanya berpikir. Mendengar mengatakan ini, kecuali dari Keir, yang lain segera melihat Long Haoshen. Sejak kembali dari medan perang, Long Haoshen tidak menggumamkan sepatah kata pun. Mereka tahu dengan jelas bahwa jika tujuan Kaisar Dewa Iblis adalah Hao Yue, mengingat temperamen Long Haoshen, bahkan dengan perbedaan yang ada antara musuh seperti Kaisar Dewa Iblis dan dirinya sendiri, dia masih akan melawannya, mempertaruhkan nyawanya. Merasakan perhatian teman-temannya, Long Haoshen mengakui sambil menghela nafas, aku masih belum bisa memastikan bahwa dia sebenarnya tidak mencari Hao Yue.